Hai guys, apa kabar? Balik lagi di channelnya Komaditya. Ya, jadi beberapa bulan ini saya taking a short break from YouTube tapi offline saya masih bikin video gitu ya. Jadi kayak mostly buat beberapa klien dan juga kantor dan beberapa teman-teman juga. Jadi meski di tengah pandemi saya pengen juga tetap berkreasi karena kita semua perlu kayak ya penghasilan gitu ya. Tapi karena nggak banyak juga job yang available juga, jadi kita create our own job gitu, dan yang kita bikin beberapa kayak kalau sama kantor saya bikin kayak series gitu sama teman-teman juga, dengan tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan juga gitu. Jadi kita tetap kayak mencari middle ground untuk tetap survive, baik itu dari pandemi atau dari kemiskinan. Anjay, jujur banget ya. Oh ya, di tengah pandemi kemarin kayak tahun lalu itu saya kayak iseng gitu bikin channel gaming FIFA gitu. Game yang saya suka banget dari saya waktu kecil dulu sempat dibeliin waktu masih di PC gitu. Terus saya sekarang udah punya PS dan main FIFA Ultimate Team dan saya suka banget. Dan tahun 2020 kemarin kayak waktu lagi sepi-sepinya job, saya memutuskan untuk bikin second channel yang mana saya nggak umumin juga karena saya pengen kayak pengen enjoy aja bikin konten gaming tanpa mikirin views dan macem-macem gitu. Saya cuman kayak sharing itu di Twitter sama beberapa teman-teman di komunitas anak-anak FIFA. Tapi mungkin sekarang teman-teman yang kebetulan subscriber saya, siapa tahu juga emang suka main FIFA, mungkin bisa ditengok channel saya, channel kedua saya, channel gaming saya, itu namanya, search aja namanya Koma RTG, Road to Glory gitu kok. Jadi buat FIFA Ultimate Team 21 kemarin saya mulai, dan lumayan kita punya ya 58 subscriber. Mungkin teman-teman juga ada yang suka main FIFA, jadi pengen sharing-sharing di situ dan mau support second channel saya, mungkin silahkan, dipersilahkan kalian kesana, nggak apa-apa. Mungkin buat komen-komen juga kayak kalian suka pemain apa gitu, dipersilahkan. Jadi kabar keluarga gimana ya? Keluarga sama traveling vlog sebenarnya rencananya akan kita terusin mungkin di minggu ini atau di minggu depan. Jadi kita sebenarnya kayak tahun lalu kita dapat beberapa experience buat visit beberapa tempat di Bali yang juga minta kayak untuk disupport dan di tengah pandemi gitu ya. Jadi ada beberapa juga yang kita pending, dan mungkin di pertengahan bulan ini kami sekeluarga mau kayak jalan lagi buat sharing-sharing experience tempat-tempat yang kami suka. Jadi intinya sih traveling vlog akan balik lagi, karena saya juga udah gatel banget buat bikin konten lagi gitu ya. Jadi kayak video ini juga sebagai awal buat kita akan balik lagi ke YouTube untuk beberapa saat, dan Instagram juga kemarin saya sempat break hampir 2 bulan gitu, nggak posting, dan kemarin saya mulai posting lagi untuk kayak ya pengen lihat gimana reaksi teman-teman juga, apakah kita masih bisa eksis di situ. Tapi ya karena algoritma Instagram sekarang sudah aneh, jadi mungkin saya jadiin kayak buat tempat apa ya, sharing foto atau apalah sebagainya. Belum ada rencana apa-apa. Saya mostly masih aktif di Twitter aja, dan mungkin YouTube akan jadi tempat saya next buat aktif juga buat konten dan sebagainya. Jadi ada beberapa project yang saya jalanin kayak bulan ini, tapi mungkin highlightnya mungkin kemarin saya sempat ngerjain sebuah dokumenter, sebuah joint production dengan TV Jerman dan Prancis gitu ya. Kita bikin dokumenter tentang gimana petani rumput laut di Nusa Penida survive di tengah pandemi ini. Jadi kita coba untuk mengangkat itu, dan hasilnya ini masih dalam proses post production, dan saya ngurusin itu dari pre sampai post juga. Jadi post productionnya masih dikerjakan narasinya di Jerman karena harus didubbing dengan suara orang Jerman. Jadi kita masih menunggu itu. Sementara sudah 90% udah jadi, dan semoga nanti bisa ditayangkan di Indonesia, karena beberapa project yang saya terlibat dengan orang luar tidak bisa jadi bukan social media type of content gitu ya. Jadi memang ditayangkan di TV atau misalnya di museum dan sebagainya. Jadi semoga nanti kita bisa nayangin ini di YouTube misalnya di Indonesia, atau mungkin di screening mungkin di Bali mungkin. Tapi mostly sih
Kita tunggu aja apakah nanti cepat beres, mungkin sekitar Mei atau Juni mungkin sudah bisa di wrap up semua post productionnya. Mohon doa dan supportnya juga, semoga semua cepat selesai dan kita bisa bikin konten lagi, berkreasi dengan bebas lagi. Dan yang kedua juga, kita di kantor juga ada kayak produksi kecil untuk kayak TVC untuk salah satu produk kopi dari Downloads Kopi, jadi kopi lokal di Bali. Jadi kita bikin TVC-nya bersama seluruhbarang.co, dan itu juga kita ngerjainnya hampir sebulanan juga, dan sekarang sudah tayang di YouTube. Kalian bisa cek aja di YouTube-nya Downloads. Dan yang paling terakhir ini saya bikin video untuk Govinda Rumi, salah satu kawan saya yang juga kayak Fujifilm ex-fotografer. Jadi dia fotografernya Fuji yang sangat oke banget, gaya fotonya oke banget. Jadi saya bikinin dia sebuah kayak BTS untuk experience-nya untuk lensa Fujifilm 18mm f1.4 kalau nggak salah. Jadi videonya bisa kalian cek di bawah di deskripsi atau di atasnya ada card-nya, cek aja nanti. Jadi kayak ternyata saya masih bisa bikin video gitu. Jadi sekarang kayak studio pribadi saya ini sebenarnya agak berantakan karena untuk bikin konten FIFA juga kita perlu 2 monitor, dan ya lumayan lah agak ribet gitu. Dan kita juga bikin setup yang bisa untuk kayak live gitu, jadi kita pakai mic dan sebagainya. Tapi kayak minggu lalu bulan ini ya, kayak di awal bulan April itu saya kayak beli Mac Mini yang M1 yang experience-nya sangat menyenangkan banget. Saya suka banget Mac Mini ini, jadi mungkin saya akan bikin video reviewnya dan kayak sharing ke teman-teman gimana saya sebagai video editor. Kayak ini kan salah satu Mac Mini ini kayak nggak device yang kayak nggak terlalu diperhitungkan sebagai sebuah device yang sangat powerful gitu. Jadi kayak mungkin beberapa orang termasuk saya kaget banget dengan performanya, dan M1 chip emang luar biasa banget. Kemarin mereka juga baru min iMac dengan chip M1 yang kayak luar biasa banget. iPad juga ada, jadi kayaknya kedepannya kita mungkin akan mencoba beberapa device M1 ini dan sharing gimana kira-kira pengalamannya untuk video editing terutama ya. Ngomong-ngomong tentang video editing juga, saya pengen kayak lebih rajin untuk sharing di YouTube tentang video editing terutama. Ini kan kayak profesi yang sudah saya kerjain hampir kayak 10 tahunan, enggak sih, 15 tahun lebih kayaknya gitu. Jadi pengennya, udah banyak juga yang request di DM, request juga di Twitter, di YouTube juga ada beberapa yang komen minta untuk sharing tentang bagaimana basic editing video, terutama karena zaman sekarang juga udah video friendly semua, HP aja sudah bisa bikin video bagus gitu kan. Jadi ya udahlah, mungkin kita akan bikin beberapa konten tentang video editing. Saya juga mencoba beberapa HP baru yang sepertinya cukup oke kameranya gitu. Jadi mungkin saya juga akan nerusin seri saya tentang seberapa bagus kamera HP ini gitu. Yang dulu sempat saya bikin, tapi kayaknya cuman udah bikin kayak 4 atau 5 gitu ya. Jadi mungkin akan saya terusin dengan mencoba beberapa model-model HP yang lain selain Samsung dan Xiaomi. Apple juga mungkin akan kita coba, terutama Vivo dan Oppo yang beberapa device belakangan mereka sudah mulai step up di game tentang kamera dan terutama foto dan video ya. Tapi mostly mungkin itu akan bicara tentang gimana performa kamera HP-nya aja, jadi nggak ngomong tentang spek-spek super mantap gitu atau semacamnya. Jadi mungkin teman-teman yang kaum spek oriented mohon permaklumannya ya. Nah, jadi sekian aja dulu update saya. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. Saya akan berusaha untuk give back lebih banyak lagi buat teman-teman. Semoga nanti kedepannya kayak channel ini bisa lebih berguna buat teman-teman semua dan juga buat saya. Jadi sekian dulu video ini. Komaditya out.